Kamu tahu nggak sih, faktanya pada zaman dahulu pun masyarakat telah mengetahui berbagai macam bentuk perdagangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perdagangan pada masa Jawa kuno. Terdapat bukti-bukti prasasti yang menyebutkan adanya perdagangan pada masa Jawa kuno, yaitu seperti prasasti Gunung II dan prasasti Tulang Air. Prasasti Gunung II ditulis dalam bahasa Melayu kuno, sedangkan prasasti Tulang Air ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Menariknya adalah perdagangan lokal masa itu merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penduduk di satu desa atau di beberapa desa yang menerapkan konsep pancawara, yaitu satu minggu yang terdiri dari 5 hari dengan sistem pemukiman mancapat atau panatur desa, yaitu satu desa yang dikelilingi oleh 4 desa yang terletak di 4 penjuru mata angin. Konsep itu diterapkan dengan mengatur rotasi hari-hari pasar pada desa-desa tertentu. Dari beberapa bukti prasasti lainnya, dapat kita ketahui bahwasannya adanya orang-orang asing yang menetap di Jawa. Mereka termasuk warga Kilalan, yaitu penduduk yang dikenai pajak. Di antara mereka yang menjadi warga Kilalan adalah orang-orang asing yang berasal dari Vietnam, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, Zanzibar, serta wilayah India lainnya. Pada masa Majapahit, perdagangan sekitar perairan Nusantara telah dikuasai oleh para pedagang Jawa yang merupakan pedagang kaya raya pada waktu itu. Banyak pedagang dari Tuban, Gresik, dan Jepara yang menetap di Pelabuhan Melaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Para pedagang tersebut mengadakan hubungan dengan daerah di luar Pulau Jawa. Secara garis besar, lokasi perdagangan dapat dibedakan menurut letak geografisnya, yaitu daerah pantai dan daerah pedalaman. Perbedaan lokasi menimbulkan perbedaan jenis-jenis komoditasnya. Komoditas yang diperdagangkan di pantai terdiri dari 2 jenis, yaitu barang-barang hasil produksi setempat dan barang-barang impor yang dibawa oleh pedagang-pedagang asing. Beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas ialah padi dan beras, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada hewan ternak, dan bermacam-macam hasil laut dan sungai seperti udang, kepiting, ikan, baik yang segar maupun yang telah dikeringkan. Di samping hasil bumi dan ternak, komoditas lain yang dijual di pasar adalah barang-barang hasil produksi para pengrajin. Dari bahan baku yang digunakan, para pengrajin dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengrajin yang memproduksi barang-barang non-logam dan kelompok pengrajin yang memproduksi barang-barang logam, yang biasa disebut pandai besi. Selain itu ada juga hasil industri rumah tangga seperti minyak kelapa, minyak jarak, gula, kapur sirih, dan arang. Selain benda-benda logam yang digunakan sebagai alat pertanian, alat pertukangan, alat rumah tangga, dan senjata, masyarakat pada masa Jawa kuno juga telah mengenal logam mulia dan perak, yang sebagian besar dipakai sebagai bahan baku untuk membuat perhiasan. Pada masa itu, perhiasan dipakai oleh semua lapisan masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya cincin emas sebagai pasek-pasek yang diberikan kepada penduduk desa maupun kaum bangsawan dalam upacara penetapan sima. Jenis komoditas lainnya yang mungkin diperdagangkan adalah benda-benda dari tanah liat. Jenis benda-benda dari tanah liat yang umumnya ada adalah alat rumah tangga seperti cepuk, mangkuk, cowek, wajan, piring, cawan, pinggan persegi, pasu, pindangan, kendi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada salah satu jenis barang impor yang sangat digemari masyarakat Jawa kuno pada saat itu, yaitu keramik. Berbagai macam bentuk dari berbagai zaman dan negara ditemukan dalam jumlah besar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Misalnya di daerah Prambanan dan Borobudur yang dianggap sebagai pusat kerajaan Mataram kuno, keramiknya banyak yang berasal dari abad ke-9 sampai ke-10. Dan keramik di daerah Tuban dan Trowulan yang dianggap sebagai ibu kota dan pelabuhan kerajaan Majapahit didominasi oleh keramik. Jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan dapat dibedakan oleh produksinya, yaitu produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer adalah barang-barang yang dihasilkan oleh usaha manusia atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan alam, seperti pertanian, perikanan, atau bahan mentah lainnya.
Sedangkan produksi sekunder adalah suatu barang yang dihasilkan oleh usaha industri yang berupa barang-barang konsumsi seperti makanan dan pakaian. Selain memproduksi hasil pertanian dan perikanan, penduduk masa itu pun telah membudidayakan hewan ternak. Selain sebagai hewan ternak pedaging, ada pula hewan tertentu seperti ayam, kambing, dan kerbau yang dijadikan persembahan dalam upacara sima atau dijadikan hewan adu. Produksi lainnya yang dihasilkan pada masa Jawa kuno adalah berbagai macam ragam sandang. Pada masa itu, jumlah pasek-pasek yang harus diserahkan kepada pejabat atau penerima anugerah sima dan kepada semua yang hadir bisa mencapai ratusan setel. Nah, dari pernyataan tersebut diperoleh gambaran bahwa masyarakat pada masa itu telah mengenal berbagai macam sandang yang dipakai untuk berbagai fungsi. Dalam penyalurannya, jenis komoditas sangat mempengaruhi jarak yang harus ditempuh dalam mendistribusikannya. Umpamanya, jenis-jenis komoditas yang tidak tahan lama seperti sayuran dan buah-buahan atau makanan yang harus dipasarkan secepatnya. Oleh sebab itu, jenis komoditas ini mungkin diambil dari tempat-tempat yang tidak terlalu jauh atau ada di sekitar pasar. Sedangkan daerah pemasaran barang-barang yang tahan lama bisa lebih luas lagi. Distribusi barang-barang komoditas, baik berupa bahan mentah atau barang jadi, dari tempat asal ke tempat pemakaian, dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur sungai. Untuk jalur darat, dalam prasasti disebut sebagai mahawan, dan untuk jalur sungai disebut sebagai maparahu. Adapun sistem pengangkutannya, apabila jumlah barang yang harus diangkut cukup banyak, maka dipakai gerobak yang ditarik sapi atau kerbau yang disebut sebagai padati. Tapi jika jumlah barangnya terbatas, maka kuda, sapi, atau kerbau dipakai sebagai sarana pengangkutannya, atau kadangkala dibawa sendiri oleh pemiliknya. Untuk mencapai kemajuan dalam bidang perdagangan sangat diperlukan prasarana dan sarana yang efektif, baik prasarana berupa infrastruktur, keamanan, dan hukum yang melindungi para pedagang, maupun sarana berupa alat-alat transportasi dan pasar. Penguasa pada masa Jawa kuno telah berusaha untuk membuat infrastruktur yaitu jalan dan juga jembatan. Dalam transaksi dikenal dua jenis satuan ukuran, yaitu satuan ukuran nilai yang berbentuk mata uang dan satuan nilai untuk berat dan isi. Menurut berita Cina menyebutkan adanya dua bentuk transaksi yang dikenal pada masa Jawa kuno. Pertama, transaksi yang dilakukan secara barter yang didasarkan atas perbandingan satuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kedua, transaksi dilakukan dengan mempergunakan mata uang sebagai alat penukar. Di dalam sejarah Indonesia, khususnya di daerah sebelah barat Pulau Jawa, Malayu adalah nama yang paling awal tampil dalam sejarah. Nama Malayu muncul lebih dahulu daripada nama Sriwijaya, Suwarna Bumi, atau Tulang Bawang. Nama Malayu pertama kali tercatat dalam dinasti Tang, yang menyebutkan bahwa pada tahun 644, seorang utusan dari Moloyu, lafal Cina dari kata Malayu, telah datang di kerajaan Cina untuk menyampaikan upeti dari Raja Malayu. Mulai abad ke-9, nama Malayu disebut dalam prasasti Tanjore dari Chola Mandala yang pada tahun 1025 menaklukkan negeri-negeri di semenanjung Malaya. Dalam prasasti ini disebutkan nama-nama negeri yang diserang dan dikalahkan, yaitu Kadaram, Sriwijaya, Panai, Malayur, dan Mairudinggam. Pada abad ke-7, kerajaan Malayu menjadi salah satu tujuan bagi para pedagang atau musafir yang melakukan pelayaran jarak jauh dari Kanton, khususnya atau Cina, pada umumnya ke arah barat, terutama India. Boleh dikatakan lokasi kerajaan Malayu ada di tengah jalan antara Kanton dan India. Kerajaan Sriwijaya ada di sebelah selatan kerajaan Malayu, karena menurut Itsing dalam perjalanannya dari kerajaan Sriwijaya ke Kedah, ia melewati kerajaan Malayu yang lama pelayarannya 15 hari. Demikian pula pelayaran dari kerajaan Malayu ke Kedah juga selama 15 hari. Adityawarman Raja Malayu. Adityawarman adalah pangeran dari kerajaan Malayu yang belajar atau bermukim di Majapahit saat masih muda. Pada sekitar tahun 1340 di Majapahit terdapat 3 tokoh besar, yaitu Patih Empu Mada, Empu Nala, dan Adityawarman. 3 serangkai ini menjadi ujung tombak pemerintahan Majapahit sehingga Majapahit menjadi puncak kejayaannya. Peninggalan arkeologis berwujud bangunan profan dan sakral.
arca, serta prasasti dan artefak berupa alat upacara dan alat rumah tangga. Bangunan papan dari kerajaan Melayu tidak ditemukan karena sudah hancur. Adapun sisa bangunan sakral masih tampak berupa kompleks percandingan di Muara Takus. Mengenai tinggalan alat rumah tangga dan alat upacara, umumnya berupa keramik, gerabah, pipisan, lampu, alat musik yang tersebar di situs-situs di sepanjang Sungai Batanghari dari hulu hingga hilir sungai yang dahulu menjadi pusat kegiatan kerajaan Melayu. Kerajaan Panai muncul pertama kali dalam sejarah setelah negeri ini disebut dalam prasasti Tanjore bertarikh 1030 atau 1031 yang dikeluarkan oleh Raja Rajendra I dari kerajaan Cholamandala yang berlokasi di Colomandel, India Selatan. Prasasti berbahasa Tamil ini menyebutkan bahwa pada tahun 1025 Rajendra I memerintahkan penyerangan armada laut kepada kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Sang Rama Wijayatunggawarman sebagai raja di Kadaram. Disebutkan pula bahwa setelah kerajaan Sriwijaya ditaklukkan dan rajanya ditangkap, maka Panai pun segera diserang oleh armada Kola. Prasasti Tanjore dari Kola tersebut juga memberikan sedikit deskripsi tentang kerajaan Panai, bahwa Panai dialiri oleh sungai-sungai. Makna dialiri oleh sungai-sungai dalam bahasa Tamil oleh Wetley ditafsirkan sebagai daerah pertanian, mungkin wilayah bawahan dari Sriwijaya. Pagaruyung adalah ibu kota kerajaan Minangkabau. Telah diketahui bahwa wilayah dan ranah Minangkabau membentang di seluruh Sumatera bagian tengah yang mengapit garis khatulistiwa selebar 0,9 derajat ke utara dan 2,5 derajat ke selatan. Batas wilayah ini tidak sama dengan batas wilayah provinsi masa sekarang yang memecah Sumatera bagian tengah menjadi 3 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kerajaan Pagaruyung sudah tampil dalam panggung sejarah sejak 1371 sampai 1377 dan berpusat di daerah pegunungan yang lokasinya sekarang ada di Kabupaten Tanah Datar. Akses jalan keluar dari Pagaruyung ke Selat Malaka ditempuh melalui Jambi, sedangkan jalan ke arah pantai barat ditempuh melalui jalan darat. Kerajaan Sunda merupakan negara agraris yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada hasil pertanian. Bagaimana pentingnya pertanian bagi masyarakat Sunda kuno terlihat dalam naskah Sagyang Siskandang Karesian dari tahun 1518 yang menyebutkan apabila kebersihan di rumah maupun di jalan terpelihara, rumah terisi, lumbung terisi, kandang ayam terisi, tanaman subur, ladang terurus, sarapan terpelihara, dan dikaruniai tanah yang subur, maka kehidupan manusia akan sejahtera. Gambaran tersebut diperkuat dengan adanya pajak yang dikenakan pada masyarakat berhubungan dengan hasil pertanian seperti panggeres rema atau padeng dondang, yaitu pajak yang dikenakan dari kelebihan hasil ladang, dan kapas timbang, yaitu pajak yang mungkin dikenakan pada suatu daerah secara kolektif. Masyarakat Sunda kuno pada saat itu telah mengenal seni pertunjukan seperti perapatun dan memen, dan salah satu yang digemari juga adalah wayang. Dalang pada masa itu disebut dengan wedu wayang. Menurut Brandes, wayang merupakan salah satu unsur dari 10 unsur kebudayaan asli Indonesia.